Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Ramadan tidak terasa sudah berlalu sangat cepat. Malam ini kita masuk pada malam keberapa? Berapa? 11, 16, 12, 20. Baik. Harinya adalah hari 19. Malamnya adalah malam 20. Kenapa? Karena penanggalan Hijriah itu berganti harinya adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Kalau penanggalan Masehi jam berapa? Jam 12 malam. Kalau penanggalan Hijriah berubahnya tanggal berapa? Maghrib. Berarti sekarang tanggal 20. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita laksanakan selama 19 hari kemarin? Apakah main petasan? Apa ikut keliling sahur-sahur? Apa yang sudah kita laksanakan? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua amalan yang sudah kita laksanakan pada 19 hari kemarin. Dan perlu kita ketahui bahwasanya 19 itu, hari kemarin itu, tidak akan bisa kembali ke kita lagi. 19 hari Ramadan yang sudah kita jalani tidak akan bisa kembali. Maka selalu kita memohon Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang telah lalu. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas dari kitab apa namanya? Minhajus Salikin wa Tawdih Fiqh Fiddin. Kita membahas tentang buku yang notabene buku ini membahas tentang ibadah, yaitu ibadah fikih. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah belajar yang namanya sholat wajib, betul? Berarti kalian sudah tahu apa yang dinamakan rukun sholat. Ada yang bisa? Apa yang dinamakan rukun sholat? Ada yang tahu? Kok pada diam semua? Apa tadi tidur? Apa rukun sholat? Loh, ya terserah siapa yang mau jawab. Kalau bisa jawab, dijawab. Tahu rukun sholat? Wes ngerpek, gak apa-apa wes. Ada yang tahu rukun sholat? Baik. Sesuatu, ya apa itu? Apa? Takbiratul ihram, taib. Baca Al-Fatihah, taib. Ruku, i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud. Tasyahud akhir, taib. Salam, taib. Itu adalah bagian-bagian rukun. Taib. Ustaz pengen tahu, siapa yang tahu di antara kalian tentang syarat sholat? Syarat sholat.
Wudu, satu. Wudu tayamum sama. Masuk waktu sholat. Menutup aurat, niat. Kiblat. Niat, baik. Apa lagi? Hah? Menutup aurat, sudah. Baik. Ustaz mau tanya, apa bedanya rukun dengan syarat? Apa bedanya rukun dengan syarat? Ada yang tahu? Apa? Oh, ikut juga. Fadhal. Syarat dilakukan sebelum sholat, rukun dilakukan setelah. Loh, kok setelah? Ketika waktu sholat. Baik. Kenapa kita harus tahu dulu? Itu kita akan mendudukkan dulu apa yang namanya rukun, apa yang namanya syarat. Karena apa? Karena berkaitan dengan sujud sahwi. Karena apa? Berkaitan dengan sujud sahwi. Kalau kalian tidak bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang syarat dan mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka kalian tidak bisa sujud sahwi. Baik. Wajib sholat apa? Sudah tadi wajib sholat. Hah? Apa wajib sholat? Ternyata di buku ini ada ya. Wajib sholat itu tasyahud awal. Terus bacaan ruku. Tadi rukuknya, perilakunya itu rukun. Bacaannya wajib. Bacaan sujud, bacaan di antara dua sujud. Itu adalah bagian dari wajib. Baik, sunnah sholat. Sunnah sholat. Bacaan amin. Doa iftitah. Apa lagi? Membaca surat selain Al-Fatihah. Apa lagi? Mengangkat kedua tangan. Membaca doa kunut. Membaca 3 kali doa ruku, doa sujud. Yang wajib itu sekali, 3 kali itu sunnah. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kalian tidak paham syarat, rukun, wajib, sunnah, kalian tidak akan mengerti tentang sujud sahwi. Karena sujud sahwi ini adalah menebus apa-apa yang lupa di dalam tadi itu. Jadi rukun lupa ditebus sama yang namanya sujud sahwi dan juga wajib untuk diganti. Baik. Mari kita awali. Wa huwa masyru'un idza sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur disyariatkan apabila zada al-insanu fi salatihi ruku'an. Kalau misalnya ada di antara kalian yang menambah ruku, au sujudan au qiyaman, atau di antara kalian menambah sujud atau menambah berdiri. Paham? Sujud 1 rakaat ada berapa kali? 2. Ini kalian tambah jadi 3. Paham? Baik. Rukuk di dalam 1 rakaat berapa kali? Di dalam 1 rakaat. Satu kali. Ini kalian rukuknya 2 kali. Ini berarti ada apa? Tambahan. Jadi sujud sahwi ini ada ketika seseorang menambah sholat atau mengurangi sholat. Baik. Au qu'udan au sahwan. Dia nambah duduk dengan cara dia lupa. Au naqasa syai'an minal madhkurat ata bihi wa sajada lis-sahwi,
atau dia lupa. Lupa ruku, lupa sujud. Jadi intinya as-sahwi itu artinya adalah lupa. Dikatakan sujud sahwi karena ada yang terlupa di dalam sholat. Jadi kalau kalian lupa di dalam sholat, itu sujud sahwi. Paham? Autar kewajiban min wajibatihi sahwan. Atau dia meninggalkan kewajiban karena dia lupa. Tetapi ada yang lupa tidak wajib diganti. Yaitu yang dia sengaja untuk dilupakan. Berarti sholatnya langsung batal. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, au syakka fi ziyadatin au nuqsan. Sujud sahwi itu juga hadir apabila kalian ragu di dalam sholat. Sholat kalian ini bertambah atau sholat kalian ini kurang. Misalnya, tadi sholat apa? Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat 2 rakaat, kalian salam. Berarti kurang berapa? 2. Ketika saat itu kalian tambah lagi 2 rakaat, sehabis salam, baru kemudian kalian sujud sahwi. Adapun sujud sahwi, tempat sujud sahwi ini ada di sebelum salam atau ada di setelah salam. Salah satu contoh, sering enggak kalian menemukan imam yang lupa tasyahud awal? Tasyahud awal itu apa namanya? Tahiyat. Ketika tahiyat awal lupa imamnya, langsung takbir, Allahu Akbar. Imamnya berdiri. Nah, kalian seorang makmum, apa yang kalian lakukan? Mengingatkan, subhanallah. Imamnya tapi tidak mau turun. Siapa kan? Ditarik. Apa? Hah? Tidak dengar, Ustaz. Diikuti. Terus. Apa? Sholat seperti biasa. Bagaimana maksudnya? Baik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ketika ada seorang imam yang naik, Allahu Akbar. Ini tergantung sang imam, bukan tergantung sang makmum. Ketika imam belum membaca apapun, baru mau berangkat takbir, belum berdiri lurus ya, baru mau berangkat takbir gini, maka imam dibolehkan untuk turun lagi ke bawah. Apabila imam sudah takbir berdiri dengan tegak, klek. Kalian baca apa? Subhanallah. Itu imam kembali lagi, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia sudah melanjutkan pada rukun yang selanjutnya, yaitu rakaat yang selanjutnya. Kalau sang imam sudah takbir, lupa tasyahud awal, takbir sudah Allahu Akbar. Terus imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah baca Al-Fatihah. Maka sang imam haram untuk kembali lagi duduk tasyahud. Lah, terus keadaannya makmum gimana, Ustaz? Keadaan makmum tetap harus mengikuti imam. Loh, terus gimana yang lupa? Yang lupa itulah diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Yang dibaca ketika sujud sahwi itu adalah kalimat, boleh kalian membaca sesuai dengan sujud seperti biasanya. Apa contohnya? Subhana rabbiyal a'la. Dan sujud sahwi ini berjumlah berapa? Berjumlah berapa? 2. Berjumlah berapa? Berjumlah 2. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbedaan antara meninggalkan rukun dengan meninggalkan wajib itu berbeda. Ya.
Meninggalkan yang rukun dengan meninggalkan yang wajib itu berbeda. Misalnya, pelajaran fikih ini harus banyak permisalan supaya kalian lebih paham. Ya, misal kalian takbir, Allahu Akbar, lupa, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lupa baca Al-Fatihah. Ruku sujud pada rakaat pertama. Ruku sujud pada rakaat pertama. Ketika pada rakaat kedua, dia baru ingat kalau rakaat ke-1 belum baca Al-Fatihah. Itu apa yang kalian lakukan? Baru rakaat kedua kok sujud sahwi. Melanjutkan, baru apa nih? Sujud sahwi. Oh, berarti Al-Fatihah itu bisa diganti dengan sujud sahwi gitu maksudnya. Oh, jadi kalau misalnya imam batal bubar. Hah? Apa? Oh, jadi habis qul huwallahu ahad langsung ini di rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi. Jadi rakaat kedua ini sempurna. Dia ingat, ya Allah, kok saya belum baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Apa yang harus kalian lakukan ini? Ini perhatikan ya. Ini penting untuk orang yang mau jadi imam. Kalau orang mau jadi imam, tidak ngerti perbedaan syarat, rukun, wajib, sunnah, karuan, tidak usah jadi imam. Karena semua di sini masih belum bisa jawab ini. Hah? Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan, 1, rakaat kedua itu langsung menjadi rakaat pertama. Karena rakaat pertama itu batal dan Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa mengganti itu adalah rakaat baru. Jadi ketika rakaat pertama kalian tidak membaca Al-Fatihah, baru ingat pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah, baru ingat bahwasannya rakaat pertama belum baca Al-Fatihah. Maka rakaat yang kedua itu menjadi rakaat pertama secara otomatis. Langsung diniatkan sama kalian. Berarti sholat kalian berapa rakaat? Kalau isya 5. Berarti berapa? 5 rakaat. Yang rakaat pertama menjadi batal. Tetapi di akhir sholat kalian tetap sujud sahwi. Yang perlu kalian tahu, rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun yang lupa secara tidak sengaja, maka diganti dengan rakaat yang baru. Ini pelajaran tingkat tinggi. Baik. Kalau misalnya meninggalkan wajib sholat, tidak perlu diganti dengan rakaat yang baru. Misalnya apa? Tasyahud pertama atau tahiyat pertama tadi cukup diganti dengan sujud sahwi, tidak perlu diganti dengan rakaat. Adapun orang yang meninggalkan sunnah sholat, maka tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengganti rakaat. Karena sunnah itu hukumnya adalah boleh dikerjakan dan boleh tidak. Paham bedanya? Baik. Paham enggak? Apa itu? Lah. Di dalam sholat ada berapa hukum? Ada berapa hukum? Di dalam sholat ada 3. Rukun, wajib, sunnah. Di dalam sholat.
Di luar sholat ada apa? Syarat. Ini kalian harus paham. Kalau tidak paham, bulet tinggi. Ya. Terus kemudian, ini kasih contoh. Wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'ani tasyahhudil awal fasajad. Telah ditetapkan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika dia berdiri tasyahud awal. Jadi tasyahud awal dia meninggalkan, tidak tasyahud awal dia. Apa yang dilakukan? Sujud sahwi. Itu contohnya. Kemudian wa sallama min rak'ataini min adz-dzuhur aw al-'ashr. Rasulullah pernah sholat duhur atau asar 2 rakaat salam. Berarti kurang berapa? 2. Tsumma dzakaru. Kemudian diingatkan sama yang namanya Dzulyadan. Ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini menjadi 2 rakaat? Dan juga Rasulullah SAW pernah sholat duhur 5 rakaat. Karena lupa. Karena manusia adalah tempatnya lupa. Kemudian fatammama wa sajada lisahwi. Ketika Rasulullah 2 rakaat salat zuhur, perhatikan. Ketika Rasulullah SAW 2 rakaat salat zuhur, salam. Kan lupa. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nambah lagi 2 rakaat, kemudian di akhirnya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini bisa dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Apa perbedaannya di situ? Kalau sebelum salam, itu biasanya sholatnya kurang. Kalau setelah salam, itu biasanya sholatnya bertambah. Kayak misalnya 5 rakaat. Tadi yang dilakukan Rasulullah, 2 rakaat salam, sholat zuhur atau asar, 2 rakaat terus salam. Terus kemudian Rasulullah sholat lagi 2 rakaat. Baik. Yang Ustaz tanya kepada kalian, ini kekurangan atau tambahan? Loh. Ini kurang apa tambah ini? Apa yang melandasi kalian mengatakan itu kurang? Karena rakaatnya kurang. Terus, apa yang mendasari kalian sholatnya Rasulullah dikatakan kurang? Karena sholat zuhur 4 rakaat. 2 rakaat. Kan ditambah lagi 2 rakaat itu. Masih kurang. Ini yang dimaksud kurang apa nambah ini? Para ulama mengatakan ini adalah tambahan. Bukan kekurangan. Kenapa? Karena di situ Rasulullah melaksanakan 2 kali takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama 2 rakaat. Kan salam. Kan kurang kan 2 rakaat? Takbiratul ihram kembali. Paham? Baik. Jadi apapun yang bertambah, itu sujud sahwinya biasanya dilakukan setelah salam. Kalau itu berkurang, biasanya sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Apa contohnya? Contohnya ketika kalian melakukan, kalian lupa terhadap tasyahud awal. Itu dikatakan apa? Kurang. Sehingga sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Baik, kita lanjutkan. Wa shalla dhuhra khamsan. Rasulullah pernah sholat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, azidatis shalah. Apakah sholat itu sudah tambah ya Rasulullah? Apakah sholat itu sudah menjadi 5 rakaat? Faqala, apa kata Rasulullah? Wa madzak, apa itu? Qalu shallaita khamsan. Sahabat tadi mengatakan engkau telah sholat 5 rakaat. Kemudian Rasulullah fasajada sajdaini ba'da ma sallam, muttafaqun alaih. Maka Rasulullah SAW sujud 2 kali sujud sehabis salam. Kenapa Rasulullah melaksanakan sujud sahwi setelah salam? Kalau yang ini, karena ada tambahan. Apa tambahannya? Salat zuhur menjadi 5 rakaat. Baik. Wa qala,
Kemudian dikatakan, perhatikan anak-anak. Idza syakka ahadukum fi salati. Apabila di antara kalian ragu terhadap salatnya, kalian ragu terhadap salat, falam yadri kam shalla. Kalian juga lupa, berapa saya salat ini? Berapa rakaat? 2 atau 3? Salatan am arba'an? 3 atau 4 rakaat ya saya ini? Fal yatrah asyak, maka buanglah keraguan tersebut, wal yabni ala mastaiqan, dan beralihlah kepada apa yang kalian yakini. Baik, sekarang saya mau tanya. Ketika kalian sholat, di antara 3 apa 4 ya? Berapa keyakinan kalian? Kalau kalian mengatakan keraguan kalian di 4, tidak mungkin. Karena kalau kalian sudah 4, pastinya kalian tidak mungkin ragu. Lah iya kan? Berarti ketika saat itu keyakinan kalian pasti 3. Tidak mungkin 4. Kalau 4 pasti ragu. Nah ini kita ngomong keyakinan ini. Baik, Ustaz ulangi. Apabila kalian ragu di antara 3 dan 4, apa yang kalian yakini ketika saat itu? Ya pastinya 3, tidak mungkin 4. Kalau 4 berarti tidak ragu. Lah iya kan? Ya kalau 4 ya kalau misalnya ragu ya dosa nanti, nambah lagi ini. Baik, kita lanjutkan. Tsumma yasjud sajdataini qabla yusallim. Ketika kalian ragu 3 atau 4, yakini rakaat berapa, kemudian di akhirnya kalian sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, apabila kalian ketika saat itu salat 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu. Maka dengan sujud sahwi itu dijadikan salat yang 5 rakaat itu menjadi genap. Wa in kana shalla itmaman, apabila salat secara sempurna yaitu 4 rakaat, kana tatarghiman li syaitan. Maka ini apa? Targhiman li syaitan. Memukul syaitan. Maksudnya apa? Syaitan itu apa ya istilahnya ya? Kayak dikece-kece gitu loh. Kamu terbuang karena apa? Apa yang kamu ragukan. Jadi keraguan itu semua dari apa? Dari syaitan. Ya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Kemudian ini masalah sujud sahwi. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Baik. Untuk sujud sahwi, walau ayyasjuda qabla salam ma'au ba'dahu. Sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam atau setelah salam. Baik. Sekarang wa yusannu sujudut tilawah walil qari wal mustami' fi shalah wa kharijiha. Disunnahkan untuk sujud tilawah untuk yang membaca dan yang mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut di dalam sholat atau di luar sholat. Ini untuk sujud tilawah. Baik, ada berapa sujud tilawah yang ada di dalam Al-Qur'an? 16. Nanti dibuka Al-Qur'annya, biasanya ada tanda sajadah. Misalnya wasjud waqtarib. Itu tanda sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang wajib, yang dianjurkan untuk sujud tilawah adalah yang membaca Al-Quran itu dan yang mendengarkan Al-Quran. Sekarang ada contoh, kalian naik sepeda motor. Ngebut kalian, cuas. Di masjid ada yang ngaji murotal. Wasjud waqtarib. Ngepot terus, sweat. Mau sujud tilawah dulu. Karena saya mendengarkan wasjud waqtarib. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan. Kenapa?
Karena pengendara itu tidak akan disibukkan dengan bacaan Al-Quran. Atau misalnya kalian naik mobil, nyetel, wasjud, waqtarib, langsung keluar dari mobil sujud, sikat dari belakang. Yang dimaksudkan mendengarkan Al-Quran itu bukan ini. Maksudnya mendengar Al-Quran itu dengan seksama, dengan khusyuk, ada di belakang, ada di samping kalian ngaji, didengarkan, sama-sama sujud. Nanti apa? Khawatirnya ini dipakai main sama kalian. Katanya Ustaz Iqbal kalau dengarkan sujud tilawah harus sujud. Ibunya, uminya lagi masak di dapur. Kamu megang Al-Quran, nih, wasjud, waqtarib. Bingung uminya mau sujud di mana di dapur. Nah ini tidak boleh ya. Hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jangan dipraktekkan loh kan. Ini kayak mau praktek ya. Jadi ingat, syariat sujud tilawah itu jadi syariat sujud tilawah itu bagi orang yang memang mendengarkan. Jadi ibu kalian ketika masak, kalian ketika naik motor, kalian ketika naik mobil, tidak masuk itu. Karena tidak mendengarkan secara tumak-ninah. Dan kemudian apa bacaan sujud tilawah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau membaca dengan subhana rabbiyal a'la, boleh. Berapa kali sujud? 1 kali sujud. Nah, kalau di dalam sholat, misalnya Allahu Akbar, wasjud, waqtarib, langsung Allahu Akbar tanpa ruku, langsung sujud tilawah. Setelah itu baca subhana rabbiyal a'la, kemudian berdiri lagi Allahu Akbar. Baru kemudian kalau mau ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Maka para imam harus mengerti ini ya. Kemudian wa kadza idza tajaddadat lahu ni'matun aw indafa'at anhu niqmatun sajada lillahi syukran wa hukmu sujudi syukri ka sujudut tilawah. Kemudian begitu pula ketika seorang mendapatkan nikmat yang baru atau terselamatkan dari suatu musibah, ia bersujud kepada Allah dalam rangka sujud syukur, dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka hukum sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Hukum sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Apa sujud syukur ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mendapatkan hal yang mengembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Jadi sujud syukur ini adalah ketika seseorang mendapatkan kenikmatan saja, yang mana kenikmatan itu jarang dia temui. Misalnya, mungkin yang terkenal, main sepak bola, gol. Karena kalian orang Islam, sujud. Nah ini sujud juga tidak perlu menghadap ke arah barat. Dan tidak perlu wudu, dan juga tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu takbir, jadi langsung sujud. Itu sujud syukur. Terus ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau misalnya setiap dapat makanan saya sujud syukur? Bukan. Kalau makanan itu kenikmatan yang terus menerus, jadi tidak perlu sujud syukur. Disyukuri saja. Nah, sujud syukur ini adalah sesuatu yang mendapatkan kenikmatan yang jarang kalian jumpai. Misalnya salah satu contoh. Misalnya, tahun ini tidak naik kelas. Tahun lagi tidak naik kelas. Tahun lagi tidak naik kelas. Tahun lagi naik kelas, sujud syukur. Karena dia tidak pernah ketemu sama itu.
Jadi sujud syukur ini ketika kalian mendapatkan kenikmatan yang jarang atau besar. Ya. Baik. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur ini tidak seperti sholat. Jadi harus sujud, harus ngadep kiblat, harus wudu, harus takbir. Tidak, sujud syukur itu tanpa perlu itu. Jadi langsung sujud dan kemudian bacaan sujud syukur adalah Subhana Rabbiyal A'la. Boleh ditambah dengan wa bihamdi karena memang sesuai dengan bacaan sujud yang ada di dalam sholat. Kemudian dia berdoa boleh. Sujud itu kemudian berdoa. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sampai di sini ada yang belum dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan? Jelas? Baik. Itu namanya bukan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Baik. Kalau sujud tilawah, di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sujud tilawah di dalam sholat tetap mengangkat tangan. Tapi wallahu a'lam, yang rajih tanpa mengangkat kedua tangan, ucapannya takbir saja. Allahu Akbar, tidak usah angkat tangan. Kenapa? Karena sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat pada intinya. Cuma dia berada di dalam sholat ketika saat itu karena bertepatan dengan kita membaca ayat tersebut. Baik. Ada yang lain? Masalah sujud ada yang mau ditanyakan? Sujud tilawah itu dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat yang diperintahkan untuk sujud. Karena perasaan panjang tadi ngomongin. Sebentar nulis ya. Cepet ya. Hukum sujud tilawah adalah dianjurkan, sunnah saja, bukan suatu hal yang wajib. Kenapa? Karena sujud tilawah ini dilakukan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, ya. Terus kemudian setan itu ngomong, anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, tidak sujud. Falian nar, maka dia mendapatkan neraka. Ada yang lain? Sebelum kita masuk kepada bab yang baru. Ya. Ini juga masjid umum ini. Ini bukan masjid khusus. Baik. Adapun kunut yang dikatakan oleh mereka dan dipahami oleh mereka, kunut itu adalah bagian kewajiban dari sholat. Jadi kalau mereka tidak kunut subuh, maka mereka akan mengganti dengan sujud sahwi. Adapun kita, pendapat yang kita anut, yang kita ambil, bahwasanya kunut itu bukan suatu kewajiban. Kunut itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak melaksanakan kunut, berarti tanpa perlu sujud sahwi. Terus bagaimana kita di dalam sholat yang kita mengikuti imam yang kunut? Ada dua hal yang harus kalian lakukan. Satu, pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalian tidak mengikuti kunut, jadi cuma berdiri saja. Pendapatnya Imam Ahmad, malah disuruh ikut mengaminkan kunutnya. Karena dengan dalil, inna maju ilal imam liutamma bihi. Karena dijadikan imam itu untuk diikuti. Seperti itu.
Nah terus kemudian, bagaimana sikapnya makmum yang memang mereka tidak mendalilkan, maksudnya tidak berpendapat bahwasanya kunut itu wajib, kunut itu sunnah. Terus imamnya sujud sahwi karena kunut. Apa yang harus kamu lakukan? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Berarti antum tetap harus diikuti. Tidak boleh kalian menyelisihinya. Apa hukum jika lupa rukun sholat di sholat sunnah seperti lupa rokaat di sholat tarawih? Ya tetap. Kalau misalnya lupa rukunnya, berarti dia harus diganti rokaatnya dan di akhirnya sujud sahwi. Sholat wajib maupun sholat sunnah hukumnya sama untuk ini. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan. Bab mufsidat as-shalah wa makruhatiha. Yang selanjutnya adalah bab tentang perusak-perusak ke sholat. Maksudnya apa? Pembatal-pembatal sholat. Wa makruhatiha. Dan hal-hal yang dimakruhkan. Baik. Yang pertama, yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun atau syarat sholat. Baik. Apa tadi rukun sholat? Makanya ini berpengaruh. Apa rukun sholat? Ya sama saja. Apa rukun sholat? Yang tadi saya ngomongin, Ustaz. Hah? Baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, sujud, ruku, iktidal, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, salam. Kalau ada satu hal yang ditinggalkan dari rukun sholat, maka hukumnya batal. Baik. Bagaimana hukum meninggalkan syarat sholat? Satu contoh. Ini terjadi di antara para imam. Takbir, Allahu Akbar. Sholat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah salam, ingat belum wudu. Baru ingat ini. Gimana itu? Loh, terus makmumnya? Loh, ini kalian di sini usah sholat, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kok belum wudu saya? Loh, sudah selesai kok ngikuti imam ini. Sudah selesai ini sholat. Hah? Ayo perhatikan. Ketika imamnya batal, maka makmum tidak batal. Karena kewajiban makmum hanya mengikuti, tidak mengikuti batal dan sucinya imam. Nah, jadi kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imamnya baru ingat belum wudu. Akhirnya imam ke kamar mandi, wudu, sholat lagi sendiri. Kalian tidak usah ikut karena sholat kalian sah. Ini masalah syarat. Baik. Contoh yang kedua. Salat Allahu Akbar. Ternyata baju kalian ada kencing najis. Apa yang kalian lakukan? Ini di masjid umum ini kata dia. Masjid besar. Yang pertama, ketika kalian tahu kalau itu najis, sedapat kalian ketika sholat melepaskan itu. Tapi kalian cuma punya baju satu. Nah kalau kalian lepas kelihatan dempaknya nanti. Malah kelihatan auratnya. Akhirnya menjadi apa? Tambah batal. Sebisa kalian hindari. Misalnya salah satu contoh sholat Allahu Akbar. Di sini kok ada najis. Sholatnya kalian tidak mau batal, disoek ini. Wah.
dibuang, itu tidak apa-apa. Sama seperti Rasulullah, ketika sholat di sandalnya ada najis, maka malaikat memberitahu dan Rasulullah melemparkan sandal itu dan melanjutkan untuk sholat. Kalau kalian mampu, kalau kalian tidak mampu, ya batal ketika saat itu. Ya ikut batal karena imamnya batal di pertengahan sholat. Paham? Tapi kalau imamnya Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dicium ininya. Loh kok bau kencing? Baru makmumnya tidak batal. Imam saja yang batal. Tapi kalau di tengah sholat imamnya batal, maka makmumnya juga ikut batal. Tetapi, ini perlu diberitahu kepada antum semua. Ini sulit terjadi kalau di sini. Sebetulnya batalnya imam itu tidak membatalkan makmum. Misalnya takbir Allahu Akbar, baca, bacaannya Masya Allah melengkung rupanya ndak kuat ngentut, buat. Ayo, gimana makmumnya terus? Nah, imamnya diganti dengan makmum yang ada di belakang. Nah, ini menandakan bahwasannya batalnya imam tidak membatalkan makmum. Itu pada saat. Tapi kalau misalnya bajunya najis dan yang lain, kalau misalnya imam itu membatalkan, kalian tinggal maju saja. Tapi terkadang kebanyakan tidak ada yang bisa seperti ini. Baru takbir, imamnya tiba-tiba masuk ke sana. Tak ada imam. Bingung semua ini. Loh, kok ada yang takbir? Akhirnya kan rukut sendiri kan. Nah ini mungkin ada masjid-masjid tertentu yang mungkin belum paham. Ini yang nanti akan membuat gaduh. Loh, ditinggal imam saya sholat. Kalau dia paham, misalnya imamnya masuk, berarti kan imamnya bisa kentut, atau mungkin kebelet kencing, atau bajunya najis. Berarti apa? Berarti makmum yang ada di belakang harus maju. Baik. Wa huwa yuqaddar alaihi amdan aw sahwan, maka ini bisa dikatakan sengaja atau lupa atau dia bodoh tentang itu, bitarki wajiban amdan, dengan meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Jadi rukun, perhatikan Ustaz. Rukun dan syarat kalau ditinggalkan itu membatalkan sholat. Intinya itu. Kalau kalian sholat sendiri, pakaian kalian kena najis, kalian tahu di tengah sholat, tidak bisa menyingkirkan najis itu, maka kalian boleh membatalkan sholat. Baik. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah bil kalami amdan, berbicara. Berbicara. Allahu Akbar. Layangannya piro ini? Ojo ngomong layangan kok, hai. Ini siapa yang batal? Dua-duanya. Dua-duanya batal. Jangan salah siji yang batal, salah dua itu. Yang ketiga yang membatalkan sholat, wabil qahhaha, tertawa terbahak-bahak. Ustaz mau minta salah satu orang dari kalian tertawa terbahak-bahak itu gimana? Ustaz minta satu, kok semua? Apa? Menahan apa ini? Loh, sebentar, ini harus tahu dulu kategori tertawa terbahak-bahak ini seperti apa. Wah, kamu pernah ketawa gitu kan? Gimana ketawa terbahak-bahak? Loh, ini harus ngerti tanda-tandanya. Coba. Loh, sebentar, kadang-kadang kalian tidak ngerti. Ketawa terbahak-bahak itu coba berikan salah satu narasinya. Siapa yang tahu? Apa yang dikatakan sebagai tertawa terbahak-bahak? Terlihat gigi geraham. Terus
Terlalu kencang. Terus. Hah? Sama aja tadi, terlalu kencang, keluar suara. Terbahak-bahak itu tandanya adalah kelihatan gigi geraham. Ini maksudnya. Lah kenapa? Karena Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ditanya, gimana kalau misalnya sholatnya itu senyum atau ditahan tadi? Maka insya Allah tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu tertawa, terbahak-bahak. Kalau senyum tidak. Baik. Yang keempat, pembatal sholat. Wabil harakatil katsirati urfan, banyak bergerak. Mutawaliyatin li ghairi darurah, terus-menerus bergeraknya tanpa ada darurat. Jadi kalian tidak ada kedaruratan, gerak. Misalnya apa? Pijak-pijakan kaki. Kan biasa kan kalian gitu kan? Rapat, pijak lagi, pijak, suruh-suruhan. Nah ini kan? Yo, yang masih SD masih sering enggak itu? Suruh-surungan. Ini membatalkan. Li'annahu fil awal taraka ma la tatimmul ibadah illa bihi. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu itu tidak menyempurnakan ibadah. Wabil akhirat bi'lama yunhanhu. Dan yang terakhir dia melakukan larangan di dalam sholat. Jadi tidak boleh kalian tertawa terbahak. Itu larangan itu. Sholat itu diperintahkan untuk apa? Membaca Quran supaya fatabakau, menangis. Ya. Baik. Yang membatalkan sholat yang lainnya di luar dari konteks buku ini, ya seperti makan, minum. Loh, sholat makan bisa enggak? Kamu sholat, Allahu Akbar, ada sisa makanan di sini. Tahu, dikeluarkan, dimasukkan lagi, ini makan itu. Enggak boleh. Itu juga membatalkan sholat. Terus kemudian apa? Kentut. Kalau lagi dunda. Itu enggak bisa nangis, tidak membatalkan sholat. Hah? Nah ini kalau kopil main-main bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena kadang-kadang kopil itu bentuk dari permainan. Karena habis kopil kayak gini dia nempel. Nggak boleh itu. Baik. Seperti kentut, kencing, ada. Ustadz dulu pernah punya pengalaman. Ada orang yang sholat satu masjid sama kita, alhamdulillah saya tidak dekat sama dia, itu rupanya kencingnya ditahan. Nggak kuat nahan, ya, sak masjid. Kalau nggak kuat nahan kencing, langsung keluar. Langsung dibatalkan sholatnya. Baik. Apa yang dimakruhkan, dibenci dalam sholat? Saya bukan bapak. Apa yang dibenci dalam sholat? Al-iltifat fis shalah. Ini tidak membatalkan sholat ya, tapi dibenci. Menoleh kanan kiri atau atas bawah. Kalau bawah enggak apa-apa ya. Noleh kanan, di sholat Allahu Akbar. Kubar. Itu tidak boleh ya. Ini makruh. Tidak membatalkan sholat. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il 'anil iltifat fi shalah. Rasulullah ditanya tentang menoleh ketika sholat. Faqal, Rasulullah mengatakan huwa ikhtilasun, itu adalah copetan yahtalisu syaitan, yang dilakukan oleh syaitan min salatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Jadi mata itu adalah mata apa?
copetannya syaitan supaya kalian melihat. Misalnya kalian sholat Allahu Akbar, ngelihat ada umi apa ada abi nih. Oh tak ada umi, tak ada abi, langsung sujud. Biasa gitu kan? Kan ketawa. Biasanya gitu kamu. Baru takbir Allahu Akbar, tak ada abi, tak ada umi ini. Langsung tahiyat. Tanya sama uminya, sudah sholat nak? Sudah. Iki sering kayak gini. Sering. Tak boleh bohong loh puasa. Ya itu. Baik. Yang kedua, wa yukrahu lil abad. Dimakruhkan bermain-main. Allahu Akbar. Ini bermain-main, tidak boleh. Atau apa? Allahu Akbar. Ini bermain-main ya, tidak diperkenankan. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, wa wad'ul yadi 'alal khafirah. Allahu Akbar. Berkaca pinggang. Jadi sholatnya gini kalau malang kerik. Berkaca pinggang tidak ada yang tahu. Malang kerik kan. Allahu Akbar. Ini kenapa tidak boleh tasyabbuh dengan Yahudi? Karena Yahudi itu ibadahnya dengan berkaca pinggang. Berkaca pinggang itu seakan-akan adalah sombong. Tapi jangan diartikan, jangan malang kerik, beras mahal. Ini tidak ada hubungannya malang kerik sama beras. Ya. Baik. Yang keberapa? Yang keempat, tasbih asabi'. Nih. Ketika sholat, tasbih menjalin tangan. Allahu Akbar. Nah ini ibadahnya siapa ini? Nah, tidak boleh. Tidak boleh dijalankan. Kemudian, wa farqa'atuha, menggigit. Iya, ketika sholat gigit apa? Gigit ini nggak boleh ya. Biasanya kalau anak-anak gigit apa? Pulpen, ukur gigit sholat. Kotor ya. Selanjutnya anak-anak, wa ayyajlisa fiha muqayyan ka'il kalbi. Duduk seperti duduknya anjing. Ada yang bisa di sini? Ada yang bisa? Seperti duduknya anjing? Duduknya anjing itu duduk tasyahud, ya, kakinya dibuka, pantatnya kena nempel lantai. Nah, tangannya di depan, lah kayak gitu. Ada, ayo, bisa sujud duduk gitu. Ah, itu duduk al-kalbi, yaitu ikatnya anjing. Tidak boleh duduk meniru anjing. Ada yang sholatnya seperti itu? Jangan ya, karena kita manusia. Wa yastaqbil ma yulhi, dan melihat suatu yang menyibukkan. Melihat suatu yang menyibukkan. Baik, sholat Jumatan misalnya, kalian ada di luar. Datang kapal. Akhirnya apa? Dia tidak akan fokus terhadap sholat. Jadi melihat yang menyibukkan. Maka melihat dalam sholat itu gimana? Melihat ke arah tempat sujud. Kemudian yang terakhir, au yadkhula fiha wa qalbuhu mustaghillun bimudafa'atil akhbatain. Atau ketika dia sholat, dia sibuk menahan dua khabath.
kencing ataupun kentut ataupun berak. Allahu Akbar. Aduh. Itu tidak boleh itu. Kalau sudah ngomong aduh, langsung ke kamar mandi. Langsung diadakan. Hah? Sholat apanya ini? Mau nggak sholat kan? Batal itu. Kan dibatalkan kan? Loh, kamu kalau misalnya sholat mau kentut, diteruskan sholatnya. Loh, terus kalau kentut gimana? Nah ya wis. Baik. Kemudian, wala wa huwa yudafi'ul al-akhbatain. Baik. Au bi hadrati ta'am yashahi, atau dengan kehadiran makanan. Salah satu contoh gini. Ibu kalian sudah menyiapkan makan di meja. Kalian habis wudhu mau sholat, sate. Lanjut kalian ke masjid, kepikiran sama sate. Sate itu buntek, no ibu. Sama adik, sama kakak. Kebetulan adik kakaknya perempuan. Tidak sholat di masjid. Wah, Allahu Akbar. Sate. Tidak fokus gara-gara sate. Maka ini tidak boleh. La sholat tapi hadri ta'am. Jadi kalau sudah makanan itu sudah tersedia, maka kita dianjurkan makan dulu baru kemudian sholat. Nah, jadi jangan sholat dulu terus makan. Akhirnya banyak kepikir. Diqali sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la salat bi hadri ta'am, tidak ada salat dengan tersedianya makanan, wala wa huwa yudafi'ul al-akhbatain, dan dengan adanya dua yang ditahan dari khabath, yaitu kentut maupun kencing. Wanaha, yang terakhir, wanaha Nabi SAW ayyaftarish ar-rajul dhira'aihi fi sujud, dan juga tidak diperkenankan untuk sujudnya seseorang dengan menempelkan seluruh bagian tangannya ke tempat sujud. Seperti ini sujudnya ini. Nah, boleh, harusnya diangkat ya. Itu adalah larangan sholat. Wa hakadha minni wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhal. Boleh ya, syirik itu. Ya tidak diterima sholatnya. Mau sholat terus tidak diterima. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dia adalah syirik. Tidak langsung. Tidak ada orang itu langsung dalam keadaan kondisi seperti itu langsung kafir. Boleh. Harus di iqamatil hujjah, dinasihati dulu. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya rasa cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan dapat menjalankan ilmu ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.